Shalom, senang rasanya kita bisa beribadah lagi, sekalipun masa-masa ini masa-masa sulit oleh karena pandemi dari virus corona yang semakin hari semakin mencekam. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, yang percaya, kita wajib untuk mengikuti himbauan pemerintah. Dan dengan demikian kita juga dapat bersama-sama untuk mengatasi virus ini agar segera berakhir, dan kita dukung program pemerintah ini melalui diri kita masing-masing, untuk kita juga menjaga kebersihan, untuk kita juga himbauan dari pemerintah kita laksanakan, yaitu stay at home, atau bahasa kerennya adalah di rumah aja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan pada hari ini saya beri tema mengatasi rasa takut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di masa pandemi ini kita semua mengalami rasa takut, cemas, dan khawatir. Bahkan rasa takut kita dapat berkembang, dapat meluas oleh karena dampak yang berakibat dari pandemi ini. Apa saja itu? Bisa keuangan kita, bisa kelangsungan hidup kita yang semakin sulit, khususnya bagi pekerja-pekerja harian yang biasanya keluar mencari nafkah, mencari sesuap nasi, tetapi pada masa pandemi ini kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa mencari nafkah. Bahkan kalau kita paksakan, maka penghasilan kita juga jauh dari yang kita harapkan. Contoh, seandainya per hari kita biasa membawa pulang uang sekitar 100-200 ribu per hari, tetapi di masa pandemi ini mungkin hanya 1-2 saja yang kita bisa raih, dan hasilnya hanya mungkin 10, 20, bahkan 30 ribu. Itu sudah paling besar. Bahkan boleh kita katakan kita merugi. Sudah tenaga, waktu, dan juga biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tapi sebagai manusia kita wajar mengalami rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Apalagi kalau kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan kedagingan, dan itu juga yang mendasari kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sewaktu menjadi manusia dahulu 2000 lebih tahun yang lalu pernah merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan saat ini. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan waktu di Taman Getsemani di Injil Lukas pasal 22 ayat 44,
di mana di sana Tuhan Yesus ketakutan, bahkan peluhnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita jangan hanya fokus kepada hal-hal yang menakutkan. Kita harus fokus kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Jangan sampai rasa takut, cemas, dan khawatir yang kita rasakan itu yang akhirnya akan membunuh kita. Karena sesuatu yang terlalu kita takuti, sesuatu yang terlalu kita cemasi, sesuatu yang terlalu kita khawatirkan, itu pula yang akan terjadi, dan itu juga yang akan kita alami. Oleh karena itu, buang jauh-jauh rasa terlalu khawatir. Khawatir boleh, tapi jangan terlalu. Kalau terlalu, kita mungkin bisa mati oleh karena rasa khawatir itu, oleh karena ketakutan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita mau belajar dari seorang yang luar biasa mengasihi Tuhan dan sepanjang hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah seorang penulis Mazmur yang luar biasa. Dia seorang raja yang perkasa. Dia bernama Daud. Sebagai manusia, Daud pun pernah mengalami rasa takut. Dia datang kepada Tuhan pada saat rasa takut itu ada. Padahal secara manusia, sewaktu dia menjadi raja, dia adalah seorang yang perkasa. Dia dapat mengalahkan singa, beruang, bahkan Goliat yang begitu besar ditaklukkannya. Tetapi pada waktu ketakutan itu dihinggap dalam dirinya, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak menggunakan kekuasaannya. Dia tidak memakai harta bendanya, kekayaannya. Tetapi satu hal yang kita mau pelajari dari seorang Daud yang memiliki hati yang begitu mengasihi Tuhan adalah pada saat ketakutan datang, dia mencari Tuhan. Ya, dia mencari Tuhan. Kita lihat dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14, satu pasal. Ya, Mazmur pasal 27 ini di bawah judul perikop aman dalam lindungan Allah, di mana Daud berseru kepada Tuhan dan dia sungguh merasa aman dalam lindungan Tuhan. Dan bagaimana dengan kita saat pandemi melanda? Apalagi kalau kita baca di surat kabar atau kita lihat info dari media-media online bahwa Presiden kita menyatakan akan ada krisis pangan. Bahkan dunia pendidikan pun juga tersendat, dan kemungkinan bisa sampai akhir tahun
baru ada lagi proses mengajar-mengajar di sekolah, belum lagi dunia usaha yang semakin lesu, tutup di mana-mana, dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, penutupan jalan, akses jalan, lockdown, dari satu kota tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk, dijaga perbatasannya karena ingin melindungi agar warganya yang ada di satu kota tersebut tidak tertular oleh virus yang mematikan ini. Kita lihat semakin lama semakin tidak menentu kehidupan ini. Yang biasanya lancar tersendat, yang biasanya maju mungkin sekarang diam, takutnya sedikit lagi menjadi mundur. Ya, kita belajar dari Daud melalui Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Bagaimana Daud untuk mengatasi rasa takutnya, dia mencari Tuhan. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari seorang Daud, bahwa dengan mencari Tuhan dapat mengatasi rasa takut. Dan pedoman kita pada ayat Mazmur 27 ini, pasal 27 ini, yang akan membantu kita untuk kita dapat belajar mengatasi rasa takut. Yang pertama dari 4 hal yang ada adalah Daud selalu melihat bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Poin yang pertama adalah hanya Tuhan yang sanggup menolong. Ayat 1 sampai dengan 3 berbunyi, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di poin yang pertama ini kita lihat bagaimana Daud begitu menaruh hidupnya kepada Tuhan, dan dia meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolongnya. Terbukti dari perkataan Daud di ayat pertama bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kalau Tuhan sudah menjadi terang dan keselamatan kita, maka pertanyaannya, kepada siapakah kita harus takut? Kita percaya Tuhan adalah penolong kita, penyelamat kita, bahkan terang kita. Kegelapan kita sudah diterangi. Kita bisa melihat semua yang ada oleh karena penyertaan Tuhan. Kepada siapakah aku harus takut?
Dikatakan lagi, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau sudah menjadi benteng hidup, benteng yang teguh, tidak akan ada lagi yang dapat menggetarkan atau apalagi merobohkan. Dikatakan lagi, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Saat ini, sekalipun corona ada di mana-mana, akan menghinggapi diri kita, tapi kita percaya ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Tidak akan bisa masuk corona itu ke dalam tubuh kita. Tapi kita juga harus berhikmat. Kita jaga kebersihan, kita social distancing, jaga jarak, dan kalau bisa, kalau tidak perlu kita keluar rumah, tidak ada yang penting, stay at home. Dan kita jangan mencobai Allah, jangan mencobai Tuhan, tapi kita berhikmat, dan penjagaan Tuhan pasti nyata. Dikatakan lagi, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan jatuh tergelincir. Ya, sebelum corona itu mendekati kita, baru mau mendekati kita sudah jatuh dan tergelincir. Makanya sering cuci tangan, jaga kebersihan. Ya, walaupun hinggap dia tidak bisa masuk, tapi langsung hilang lagi, kena air. Dan kita tidak akan ada rasa takut lagi yang terlalu cemas dan khawatir. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Berkemah semua musuh-musuh kita di sekeliling kita, kita tidak akan pernah gentar dan takut. Sekalipun timbul perperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sekalipun ada peperangan, kita tetap percaya kepada Tuhan yang menjadi keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mau berkorban segala-galanya bagi dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dengan karyanya yang maha agung. Bagaimana dengan sekarang ini? Lebih-lebih kita sudah mengenal Dia, kita pun mengasihi Dia. Bagaimana tidak Dia mengasihi kita? Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Kita lihat. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Saat ini kita dianggap dan sudah dijadikan anak-anak Allah. Tidak ada lagi roh perbudakan dikatakan.
Tidak ada lagi yang kita takutkan lagi, karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita dengan roh itu, kita bisa memanggil Tuhan itu, ya Aba, ya Bapa. Kalau manusia duniawi saja, seorang ayah begitu mengasihi anaknya, bagaimana Bapa yang di surga? Bila mana kita sudah diangkat menjadi anaknya, pasti kita akan sangat dikasihinya. Dan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Jangan kita mengandalkan harta benda kita, kekayaan kita. Karena orang yang mengandalkan dirinya adalah orang yang melawan Tuhan. Orang yang mengandalkan dirinya bisa dikatakan orang yang congkak, orang yang sombong. Makanya Tuhan berkata, jika engkau mengandalkan dirimu, engkau adalah lawanku. Kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6. Berbunyi, tetapi kasih karunia yang dikaruniakannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita mengandalkan diri kita adalah orang yang congkak, orang yang sombong. Dan Allah, Tuhan akan berkata, menentang orang tersebut. Oleh karena itu, rendahkanlah hatimu dan terimalah belas kasih Tuhan. Contoh yang bisa kita lihat lagi, waktu murid-murid menyeberang laut bersama dengan Tuhan, bagaimana tiba-tiba datang badai yang mengamuk. Mungkin di Alkitab tidak dijelaskan semuanya. Bagaimana di situ dikatakan air sudah memasuki perahu mereka, sementara Tuhan sedang tidur. Dan pasti ada 1-2 upaya dari murid-murid juga untuk melakukan hal yang bisa menyelamatkan dirinya. Mungkin dengan membuang air yang sudah masuk dalam perahu, atau juga mengandalkan kemampuannya. Tapi pada akhirnya murid-murid menyerah juga, dan akhirnya membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Lalu apa yang Tuhan katakan? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita bisa lihat di Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Di bawah judul perikop angin ribut diredahkan. Sadarilah Bapak Ibu, kita adalah manusia yang lemah. Tanpa Tuhan, apalah artinya kita? Siapalah kita? Oleh karena itu,
carilah Tuhan, datanglah kepadanya. Terlebih lagi saat masalah datang, musibah datang, ketakutan, cemas, dan khawatir melingkupi hidup kita. Satu-satunya jalan kita datang kepada Tuhan, dan kita berkata pada poin ini, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang kedua, bagaimana Daud untuk mengatasi rasa takutnya, dia mencari Tuhan. Karena bagi Daud, Tuhanlah kekasih jiwanya. Ayat 4 sampai dengan 6 berbunyi dari Mazmur 27 tadi. Satu hal yang kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seandainya saat ini kita yang diminta untuk menulis kitab Mazmur ini, apa yang akan kita tulis? Apa yang kita akan ungkapkan? Pastinya kita akan meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghalau pandemi ini agar cepat berakhir. Kita akan minta Tuhan berkarya, menurunkan berkat-Nya, mukjizat-Nya untuk melenyapkan virus ini. Tetapi Daud mengungkapkan dengan cara yang berbeda. Daud dengan suara hatinya, ia meminta dengan begitu mengasihi Tuhan, dan jauh daripada itu kerinduannya untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan senantiasa, yang adalah sumber kehidupannya. Bahkan dengan ini dapat digambarkan bahwa bagaimana Daud membangun hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, yang begitu mesra dengan Tuhan. Bahkan Tuhan seperti kekasih jiwanya, bahkan lebih daripada itu. Siapa di sini yang pernah kasmaran? Tentu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sebelum menikah menjalani fase-fase masa pacaran. Pacar itu adalah kekasih jiwa. Kalau nggak ketemu 1-2 jam aja udah pusing, sudah galau. Kalau nggak dengar suaranya setiap menit sudah bingung, resah, gelisah. Nah, bagaimana gambaran itu bisa kita ungkapkan juga kepada Tuhan, bahwa kita selalu merindukan Tuhan, bahwa kita selalu mendambakan Tuhan. Tuhan seperti kekasih jiwa kita. Kita selalu ingin dekat dengannya. Kita selalu ingin bersama-sama
Rasanya tenang kalau kita ada di dekat dengan kekasih kita, saling melindungi, saling menjaga. Dan bagaimana cinta mula-mula itu dapat terus terpupuk, terus terjaga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, diam di rumah Tuhan tidak selalu berbicara tentang fisik sebuah bangunan. Tidak selalu diartikan pergi ke gereja. Tetapi lebih daripada itu, arti yang sesungguhnya adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Bagaimana kita harus dan tetap menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan itu yang dikatakan diam di rumah Tuhan. Artinya kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dan kita kalau sudah ada di dalam hadirat Tuhan, sungguh tubuh kita ini menjadi baitnya, menjadi rumah Tuhan. Maka dampak yang akan kita rasakan adalah kita akan memiliki ketenangan, kesabaran, dan kekuatan untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan melalui perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Seperti halnya bangsa Israel waktu keluar dari perbudakan bangsa Mesir, Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan mereka mendirikan kemah-kemah suci di setiap perhentian mereka, perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Dan itu menandakan kehadiran Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Namun sangat disayangkan, di zaman milenium seperti sekarang ini, banyak jiwa-jiwa yang lari dari Tuhan. Motivasi yang salah sering terjadi saat ini, bahwa orang datang kepada Tuhan hanya ingin mengejar berkat-berkat-Nya. Jika keinginannya tidak tercapai, maka Tuhan ditinggalkan. Bahkan Tuhan kalah utama dari ambisi-ambisi manusia saat ini. Orang lebih mementingkan bisnisnya, lebih mengutamakan uang, lebih kepada anak-anaknya, pangkatnya, dan godaan-godaan duniawi lainnya. Sehingga cinta mula-mula itu mulai sirna. Dan saya percaya bahwa virus corona ini diizinkan Tuhan untuk mengembalikan cinta mula-mula itu. Minimal dengan stay at home, atau dengan bahasa gaulnya di rumah aja, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bisa membangun mesbah doa bersama dan menikmati baitnya tiap-tiap hari. Nah, ini adalah maksud Tuhan untuk dari gereja-gereja terkecil, dari diri kita sendiri, dari keluarga inti kita bangun mesbah doa, kita bangun persekutuan yang erat, kita bangun pondasi-pondasi Kristiani yang kuat, untuk kita dapat mengatasi kemelut dunia ini. Lalu kita bergandengan tangan bersama dengan orang-orang beriman, untuk kita menyuarakan kebenaran, kemuliaan Tuhan bagi kelangsungan hidup kita bersama demi keselamatan
keselamatan kita bersama. Itu yang kedua. Bagaimana Daud menganggap Tuhan sebagai kekasih jiwanya. Yang ketiga, bagaimana untuk mengatasi rasa takut Daud mencari Tuhan, yaitu mencari Tuhan dengan berdoa dan membaca firman-Nya. Ayat 7 sampai 12. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka-Mu. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui ayat ini, ayat 7 sampai dengan 12, kita lihat jelas bahwa ini adalah doa yang dinaikkan oleh Daud. Dikatakan di situ, sekalipun ayah dan ibu meninggalkannya, namun Tuhan tetap menyambutnya. Bayangkan Bapak Ibu, orang tua kita meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin jarang kita dengar orang tua meninggalkan anaknya, tapi sekali-sekali ada, dan itu terjadi nyata. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan meninggalkan kita sedetik saja, maka habislah kita. Habislah kita. Putus nafas kita sedetik saja, habis. Detak jantung kita berhenti sedetik saja, habis. Oleh karena itu, carilah Tuhan melalui doa. Berseru seperti Daud berseru. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Itulah ungkapan doa seorang Daud. Terus minta belas kasih Tuhan, terus minta jawaban Tuhan. Dan katakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Itulah ungkapan seorang Daud. Jangan sampai Tuhan menyembunyikan wajah-Nya. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Terus kita cari Dia melalui doa kita. Bangun hubungan dengan doa. Bersyukur kita ada doa-doa pribadi, ada doa menara doa kita bangun, bahkan juga mesbah doa. Saat pandemi ini terjadi, kita bersama dengan keluarga kita, pribadi kita membangun mesbah doa bersama dengan keluarga inti kita, bersama dengan
anak kita, istri kita, suami kita, pasangan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang ada di rumah kita. Kita rangkul, kita bawa, ayo kita berdoa, ayo kita bersama-sama memuji Tuhan, ayo kita membaca firman Tuhan, kita mencari Tuhan. Jika kita sudah menemukan Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup kita. Sekalipun hidup kita pas-pasan, kita tidak akan pernah kekurangan. Sekalipun pandemi ini terus berkelanjutan, penjagaan pemeliharaan Tuhan tetap ada pada kita. Kita terus hidup memuliakan Dia. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana Daud mengatasi rasa takutnya mencari Tuhan, karena dia percaya dan penuh harap akan kebaikan Tuhan. Ayat 13 dan 14 berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini adalah iman percaya dari seorang Daud yang menantikan Tuhan dengan kekuatan dan keteguhan hatinya. Bapak Ibu, jika kita hidup di dalam Tuhan, kita mempunyai harapan, kita mempunyai masa depan, dan itu pasti. Di dalam Tuhan itu pasti, ya dan amin. Dan itulah harapan kita, dan menantikan Tuhan. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, hati kita, iman kita, percaya kita untuk menantikan Tuhan, untuk kita terus percaya akan melihat kebaikan Tuhan, bahkan di negeri orang-orang yang hidup. Kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, terus kita berharap kepada Tuhan, terus kita nantikan Tuhan, terus kita percaya untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, rasa takut, cemas, dan khawatir itu tidak harus kita hindari. Artinya kita jangan cari jalan pintas, atau kita mencari pelarian untuk menghilangkan rasa takut itu. Banyak orang yang saat masalah datang mencari jalan pintas, melakukan dosa. Contohnya, pada saat masalah datang, dia mabok-mabokan, semabok-maboknya. Bahkan dulu saya pun pernah merasakan itu, sewaktu saya belum bertobat. Apa yang saya dapat? Masalah saya tidak hilang, tidak juga semakin ringan, tidak juga semakin kecil, tetapi semakin besar, semakin menyiksa. Sudah habis uang juga untuk beli minum-minuman keras, sudah merusak badan saya juga. Minimal ginjal saya sudah rusak karena alkohol. Lalu setelah selesai proses yang memabokkan itu, tertidur,
bangun pagi-pagi, kepala pusing, mual-mual, muntah, sakit kepala. Tapi masalah tetap ada. Bahkan semakin buntu pikiran saya untuk menyelesaikannya. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa belajar dari seorang Daud, masalah itu harus kita hadapi. Bahkan masalah itu juga yang akan membuat kita semakin terasa, semakin terampil, semakin mengerti akan hidup ini, semakin dikuatkan. Melalui masalah itu juga kita semakin dibentuk untuk kita kuat dalam menjalani. Dan dengan mencari Tuhan, kita dapat mengatasi rasa takut, dan kita berani menghadapi masalah ini sampai akhirnya kita dapat melewati prosesnya, dan tanpa kita sadari, oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa mengatasi masalah kita, dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Pernahkah Bapak Ibu mengalami satu masalah yang begitu rumit, yang begitu berat, tapi kita hadapi, kita lalui, akhirnya selesai juga? Pernah ada masalah keuangan, hutang piutang, buntu sekali pikiran saya. Bagaimana saya bisa melunasi utang ini? Gaji setiap bulan juga, untuk bunganya aja sudah berat. Sampai akhirnya ada penolong, ada satu hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Akhirnya bisa selesai hutang saya. Dan setelah selesai, kok seperti mimpi? Atau pernah Bapak Ibu mengalami satu kecelakaan? Ya, tidak terlalu parah lah, atau bolehlah parah, luka-luka. Dalam beberapa hari mungkin kita mengalami proses pemulihan, penyembuhan, obat-obatan, baik obat luar maupun obat dalam, kita konsumsi, kita gunakan. Berjalan susah, duduk susah, aktivitas susah, bahkan kita di rumah. Tapi dengan berjalannya waktu, luka itu mulai pulih, mulai sembuh. Yang tadinya borokan, akhirnya menjadi sembuh. Jaringan-jaringan darah, hemoglobin itu terbentuk lagi. Dan akhirnya setelah beberapa lama waktunya sembuh. Lalu itu seperti mimpi, seperti kita tidak mengalami. Itulah masalah. Semakin kita menghindar, semakin kita lari, apalagi kita larinya dengan hal-hal yang menambah masalah itu, tidak akan pernah selesai, bahkan terus akan menyiksa diri kita. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan yang pasti
jalan keluar, solusi kita akan dapatkan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah mencari Tuhan apapun yang terjadi. Terlebih saat ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran datang. Karena hanya dengan mencari Tuhan dan menemukan wajah Tuhan, maka sukacita, damai sejahtera pasti akan meliputi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Untuk menanggapi renungan ini, kita naikkan pujian kita, El Shaddai, El Shaddai.